Perkenalkan, nama saya Rifanda Zakira Kaputra dengan NIM A11 2021 13213. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya akan menjelaskan materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pada materi ini saya akan menerangkan beberapa bab, yaitu bab prakemerdekaan, Pancasila sebagai khasanah budaya Indonesia, era kemerdekaan, kehidupan Pancasila pada era Orde Lama, kehidupan Pancasila pada era Orde Baru, kehidupan Pancasila pada era Orde Reformasi. Yang pertama, prakemerdekaan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyo-Diningrat mengajukan permintaan kepada anggota sidang untuk mengemukakan dasar negara bagi Indonesia yang merdeka. Pada sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, beberapa tokoh nasional menyampaikan usulan mereka mengenai dasar negara. Tokoh-tokoh tersebut yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Profesor Dr. Supomo. Usulan-usulan para tokoh itu yaitu pertama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memberikan 5 usulan, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kesejahteraan rakyat, dan peri kerakyatan. Yang kedua yaitu usulan oleh Profesor Dr. Supomo. Profesor Dr. Supomo juga memberikan 5 usulan, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno juga memberikan 5 usulan, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, ketuhanan yang Maha Esa, dan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya yaitu bab Pancasila sebagai khasanah budaya Indonesia. Pancasila tidak hanya muncul sebagai dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya telah ada dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan. Pancasila mencerminkan budaya dan nilai-nilai luhur yang telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Seperti 3 contoh kerajaan sebagai berikut. Yang pertama itu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat Masehi, menunjukkan adanya nilai-nilai kebangsaan dan kebersamaan. Raja Mula Warman dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana, mencerminkan peri kemanusiaan dan peri kerakyatan. Yang kedua itu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang berjaya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi menunjukkan prinsip persatuan dan kesejahteraan sosial. Sebagai pusat perdagangan dan pelayaran yang besar, Sriwijaya menjalin hubungan internasional yang harmonis, mencerminkan nasionalisme dan internasionalisme. Yang terakhir yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 di bawah pemerintahan Raja Yamu dan Patih Gajah Mada, mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Sumpah Palapa dari Gajah Mada yang bertekad untuk menyatukan Nusantara, mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya bab era kemerdekaan. Setelah melalui perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan, akhirnya bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini bukan hanya merupakan puncak dari perjuangan melawan penjajahan, tapi juga menjadi awal dari perjalanan baru sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam rangka menyiapkan landasan yang kokoh bagi negara yang baru berdiri ini, para pendiri bangsa segera mengadakan berbagai sidang untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Pancasila sebagai dasar negara terbentuk dan ditetapkan pada era kemerdekaan. Panitia 9 dan Piagam Jakarta.
Panitia 9 adalah sekelompok kecil dalam sidang pertama BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas utamanya adalah menyusun rancangan dasar negara. Panitia ini bekerja untuk merumuskan Piagam Jakarta yang akan menjadi dasar konstitusi negara Indonesia. Piagam Jakarta dirumuskan dalam sidang BPUPKI. Piagam Jakarta berisi Pancasila dalam bentuk awal, yang kemudian diubah dalam sidang PPKI pada awal 18 Agustus 1945. Berikut perbedaan isi Piagam Jakarta sebelum diubah dan setelah diubah. Perbedaannya yaitu pada sila pertama. Sebelum diubah, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila pertama yang sudah diubah yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua sampai sila kelima sama saja. Selanjutnya bab kehidupan Pancasila pada era Orde Lama. Periode Orde Lama dimulai pada tahun 1945 sampai 1966 yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno. Pada masa Orde Lama, Pancasila mengalami ideologisasi. Arti dari ideologisasi itu tersendiri adalah Pancasila berusaha untuk dibangun dan dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada Orde Lama, pengimplementasian Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan belum sepenuhnya dijalankan. Mari kita lihat pengimplementasian Pancasila di berbagai bidang secara lengkap. Yang pertama itu sistem pemerintahan. Demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk menggantikan sistem pemerintahan parlementer dengan sistem yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem ini menekankan pada prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Nasakom. Soekarno mengembangkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan berbagai ideologi dalam satu wadah nasional dengan harapan dapat memperkuat persatuan bangsa. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi keputusan Presiden Soekarno untuk mengatasi krisis politik yang terjadi pada saat itu. Berikut adalah isi dari dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Pembubaran konstituante. Presiden Soekarno membubarkan konstituante, badan yang bertugas untuk menyusun konstitusi baru bagi Indonesia, karena dianggap gagal untuk menyelesaikan tugasnya. Kedua, kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno menyatakan kembali berlakunya UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku sebelumnya. Yang ketiga itu pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret Presiden juga menginstruksikan pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Lanjutnya pada ekonomi. Nasionalisasi perusahaan asing. Dalam rangka menerapkan prinsip keadilan sosial dari Pancasila, pemerintah Orde Lama melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan kekayaan nasional ke tangan bangsa Indonesia. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan proyek-proyek besar seperti Monas, Gelora Bung Karno, dan jalan-jalan raya menunjukkan upaya untuk meningkatkan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat Pancasila. Pada pendidikan nasional, nilai-nilai Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah untuk membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila. Pendidikan ini menekankan pada rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan semangat gotong royong. Program pengentasan buta huruf. Program-program pengentasan buta huruf digalakkan untuk meningkatkan tingkat pendidikan rakyat sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sosial budaya, gotong royong.
Prinsip gotong royong sangat ditekankan pada masa Orde Lama sebagai wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong diaplikasikan dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan rakyat. Seni dan budaya. Pemerintah mendorong pengembangan seni dan budaya nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia. Festival-festival budaya dan kesenian tradisional banyak diselenggarakan untuk memperkuat identitas nasional. Yang terakhir yaitu pada politik, persatuan dan kesatuan. Upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa terus dilakukan. Soekarno berusaha menyatukan berbagai kelompok dan golongan di bawah ideologi Pancasila untuk mencegah perpecahan nasional. Penanganan pemberontakan. Pemerintah menghadapi berbagai pemberontakan seperti PPRI Permesta dan G30 SPKI dengan menegaskan pentingnya persatuan di bawah Pancasila dan mengambil tindakan tegas untuk menjaga stabilitas negara. Selanjutnya yaitu bab kehidupan Pancasila pada era Orde Baru. Masa Orde Baru ditandai dengan peristiwa G30 SPKI. Pada malam itu 6 jenderal yang meninggal dan menandai runtuhnya rezim demokrasi terpimpin. Melalui surat pemerintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar, TNI AD memiliki kekuatan politik untuk membubarkan PKI. Di waktu yang bersamaan, Super Semar juga menandai berakhirnya pemerintahan Soekarno. Presiden Soekarno kehilangan jabatan sebagai presiden melalui TAP MPR. TAP MPR tersebut juga menandai Soeharto menjadi presiden. Semangat atau tekad Orde Baru untuk menjaga kelangsungan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi dan mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong, yaitu dengan sistem demokrasi Pancasila. Mari kita lihat bagaimana Pancasila diterapkan pada masa Orde Baru. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaufiq Hafif Rahman dengan NIM A11 2021-13-290. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan materi pendidikan Pancasila yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Berikutnya ada penguatan ideologi Pancasila. Yang pertama ada P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Pemerintah Orde Baru memperkenalkan P4 pada tahun 1978 untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Program ini diterapkan di sekolah-sekolah, institusi pemerintah, dan organisasi masyarakat. Berikutnya ada indoktrinasi Pancasila. Pemerintah mewajibkan pelatihan P4 untuk pegawai negeri, mahasiswa, dan pelajar sebagai upaya untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman mendalam terhadap Pancasila. Stabilitas politik dan keamanan. Kebijakan sentralisasi. Orde Baru ditandai dengan kebijakan sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintahan pusat untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Pancasila dijadikan alat untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pengendalian oposisi. Pemerintah memperlakukan kebijakan yang ketat terhadap oposisi politik dan gerakan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Organisasi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dilarang dan dibubarkan. Pembangunan ekonomi. Program Repelita Rencana Pembangunan 5 tahun. Pemerintah Orde Baru melaksanakan program pembangunan ekonomi melalui Repelita yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan sektor pertanian menjadi prioritas utama. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi dicapai melalui kebijakan yang mendukung investasi asing dan pembangunan industri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila diajarkan secara intensif
di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Mata pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi wajib. Pelestarian budaya. Pemerintah mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas nasional yang berlandaskan Pancasila. Festival budaya dan seni tradisional diselenggarakan untuk menggalakkan semangat kebangsaan. Kehidupan sosial dan masyarakat. Gotong royong. Prinsip gotong royong terus ditekankan sebagai bagian dari nilai Pancasila yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Program-program kemasyarakatan seperti pembangunan desa seringkali dilakukan dengan semangat gotong royong. Pembangunan desa. Program-program pembangunan desa seperti Impers Desa Tertinggal atau IDT diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan sosial. Penyimpangan Pancasila pada masa Orde Baru. Meskipun Pancasila dijadikan dasar negara dan ideologi utama pada masa Orde Baru, terdapat berbagai penyimpangan dalam implementasinya yang bertentangan dengan nilai-nilai sila asli Pancasila. Berikut adalah beberapa contoh penyimpangan tersebut. Yang pertama ada sentralisasi kekuasaan dan otoritarianisme. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Presiden Soeharto memutuskan kekuasaan di tangan dirinya dan militer, mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Pembatasan kebebasan politik. Pemerintah Orde Baru mengendalikan partai politik dan hanya mengizinkan 3 partai besar, yaitu Golkar, PDI, dan P3. Menghilangkan keberagaman politik dan kebebasan berpendapat. Pelanggaran hak asasi manusia. Represi terhadap oposisi. Pemerintah melakukan tindakan represif terhadap para aktivis mahasiswa dan siapapun yang dianggap sebagai ancaman kekuasaan. Tindakan ini termasuk penangkapan, penyiksaan, dan penghilangan paksa, operasi militer, dan pelanggaran HAM di daerah. Berbagai operasi militer di daerah seperti Aceh, Papua, dan Timur Timur menyebabkan banyak pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Penyalahgunaan kekuasaan. Orde Baru dikenal dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan pejabat tinggi negara, termasuk keluarga dan kroni Presiden Soeharto. KKN dalam ekonomi. Praktik KKN ini merusak perekonomian dan menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan, bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Manipulasi ideologi. Indoktrinasi Pancasila. Pemerintah menggunakan Pancasila sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan dengan indoktrinasi melalui program P4 yang lebih menekankan loyalitas kepada pemerintah daripada pemahaman kritis terhadap nilai-nilai Pancasila. Pemaksaan ideologi. Semua organisasi masyarakat harus berasaskan Pancasila, tetapi dalam prakteknya ini digunakan untuk mengendalikan dan membatasi aktivitas mereka yang dianggap kritis terhadap pemerintah. Diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Program pembangunan ekonomi lebih banyak menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, sementara rakyat kecil seringkali merasakan manfaat yang adil. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Kebijakan pemerintah cenderung mengabaikan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok minoritas, baik berdasarkan etnis, agama, maupun budaya. Pengenalan era reformasi. Latar belakang. Era reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah berakhirnya Orde Baru, sebuah periode yang ditandai oleh pemerintahan otoriter di bawah Presiden Soeharto selama lebih dari 3 dekade. Tanda-tanda reformasi. Runtuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998 ditandai dengan demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Konsistensi dasar negara. Pancasila tetap menjadi dasar negara dan ideologi nasional Indonesia,
menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan implementasi. Meskipun Pancasila masih menjadi landasan utama, cara implementasinya mengalami perubahan signifikan. Pemerintah berupaya untuk lebih mengintegrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kebijakan maupun praktik sehari-hari. Pancasila sebagai alat legitimasi politik. Kritik terhadap masa lalu. Pada era reformasi, terdapat kritik bahwa Orde Baru Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik untuk mendukung kebijakan rezim yang otoriter. Peran moral dan etik. Di era reformasi, diupayakan agar Pancasila tidak hanya dijadikan alat politik, tetapi juga dijadikan nilai dasar moral dan etik pada negara serta aparat pelaksana negara, sehingga lebih mencerminkan semangat asli dari Pancasila. Ketetapan MPR tentang Pancasila. Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 menegaskan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang tidak dapat diubah. Ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 menetapkan bahwa Pancasila adalah sumber hukum yang sah di Indonesia, memberikan landasan bagi segala bentuk perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Penegasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan nilai Pancasila. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dijelaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang mengandung nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam pendidikan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Pancasila tetap relevan dan hidup dalam setiap generasi. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Kebijakan nasional. Pemerintah menggalakkan kegiatan pengkajian dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari kebijakan nasional. Tujuan sosialisasi. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk memastikan bahwa semangat Pancasila terus hidup dan diaplikasikan dalam bentuk sehari-hari oleh rakyat Indonesia dari generasi ke generasi. Kesimpulan, dari landasan utama, Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara di Indonesia, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan moral dan etik bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikutnya, perubahan positif. Era reformasi telah membawa perubahan dalam cara Pancasila diperlakukan dan diterapkan, dengan fokus pada penguatan nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sekian penjelasan materi pendidikan Pancasila. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.